Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicensia Martina Yukristanti. Saya dari kelas 5C pagi dari jurusan Teknologi Rekayasa Konstruksi Kapal. Baiklah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Materi yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi insan kamil, urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia kesempurnaan. Menurut Ibnu Arab, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama ada tingkat insan kamil, yang mana mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua ada manusia beragam pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat di mana bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya. Lalu materi kedua ada menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam pembentuk insan kamil. Seorang bisa dikatakan beriman jika orang tersebut percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan ada kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Mengapa setiap mukmin harus membentuk insan kamil dalam kehidupannya? Karena kesempurnaan insan kamil terletak dari iman, Islam, dan ihsan, sehingga insan kamil dapat mewujudkan pengetahuan tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu materi yang ketiga adalah menggali sumber teologis, historis, dan fisiologis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama dalam membentuk ihsan kamil. Yang pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Terdapat 3 komponen pokok ajaran Islam. Yang pertama, akidah, merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Yang kedua ada syariat, merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Yang ketiga ada akhlak, merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Lalu, masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Terdapat Quran Surat Saba 34 ayat 51-54 menggambarkan penyelesaian manusia setelah kematiannya, karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Pada ayat 51 sampai dengan 54 ini memiliki arti. Yang pertama, ayat 51 ini memiliki arti dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terpanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dari mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Pada ayat 52 artinya, dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah, bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Yang ayat 53 memiliki arti, dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang ghaib dari tempat yang jauh. Ayat kelima 4 ini memiliki arti, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Yang kedua ini membahas tentang menggali sumber teologis, historis, dan filosofis dari insan kamil. Terdapat konsep manusia dalam Al-Quran. Ada 3 term yang bisa dijelaskan sebagaimana manusia di dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama ada Al-Bashar, yakni dimensi jaminiyah. Yang kedua ada Al-Insan, yakni dimensi rohaniyah. Yang ketiga ada An-Nas, yakni dimensi kemasyarakatan manusia.
Lalu unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Dalam Othman 1987 pada ayat 31-33 Al-Ghazali menyebut beberapa instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar serta kepastiannya untuk mencapainya. Yang pertama ada panca indera, memiliki keterbatasan dan tidak dapat mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Yang kedua ada akal, orang seharusnya menggunakan akal ketika menilai kekeliruan panca indera. Yang ketiga ada nur ilahi. Lalu materi selanjutnya adalah menggunakan argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Yang pertama, membahas tentang karakteristik insan kamil. Terdapat 4 unsur manusia yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada jasad. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah badan dan ibadah harta seperti sholat wajib, puasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan peduli memajukan lingkungan. Yang kedua ada hati nurani. Bukti adanya hati dalam diri manusia ini adalah adanya cinta dan benci. Kewajiban hati adalah menjalankan tarokatnya, yakni mencintai Allah dengan jalan mengingatnya, dengan cara mengingatnya dan menaati Rasulnya. Yang ketiga ada roh, adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia lalu menandai dengan keluar maksudnya nafas, menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Kewajiban roh ini adalah menjalankan hakikat, yakni merasakan daya kuatnya Tuhan. Yang keempat ada sir atau rasa, adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal segala macam, seperti asin, pahit, getir, enak, dan tidak enak. Kewajiban rasa adalah mencapai ma'rifat billah, yakni merasakan kehadiran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan ini lebih dekat sekali dengan kita. Nah, di sini ada insan kamil merupakan manusia yang sudah meninggalkan karakter manusia yang rendah dan telah mencapai tangga nafsu tertinggi. 7 macam nafsu dan 7 macam nafsu tersebut itu ada nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, dengki, dendam, dan serakah. Yang kedua ada nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, pura-pura tidak tahu atas kewajibannya. Yang ketiga ada nafsu mulmiyah dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana, menerima apa adanya, lemah lembut. Yang keempat ada nafsu mutmainah dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, mensyukuri nikmat dengan memperbanyak amal, bertawakal dan taat kepada Allah. Yang kelima ada nafsu raudiyah dengan ciri-ciri berpribadi yang mulia, zuhud, ikhlas dan menepati janji. Yang keenam ada nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti, bersih dari segala dosa, rela menghilangkan kegelapan makhluk. Yang ketujuh, yang terakhir ini ada nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin, dan haikul yakin. Lalu materi yang kedua, materi kedua pada menggunakan argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaian ini membahas tentang metode pencapaian insan kamil. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani Jalan, Sufi adalah sirotoi mustaqim, yakni menjalankan syariat secara lahiriah dan menjalankan hakikat secara batinah. Syariat adalah segala peribadatan yang dijalankan oleh raga, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, dan berakhlak mulia. Lalu pada materi terakhir ini mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Untuk memperkokoh keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakni seperti berikut. Yang pertama, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Bagaimana kita mengimani atau yakin terhadap rukun iman ini? Dengan cara mengenal Allah secara yakin, sedangkan marifutun wa tasdikun. Maksudnya mengenal Allah secara yakin, sedangkan tasdik maksudnya membenarkan bahwa Rasul mengenal Allah secara benar adalah Rasulullah. Bahwa orang mengenal Tuhan secara benar adalah Rasulullah. Yang kedua ada iman kepada malaikat. Bagaimana caranya kita mengimani itu? Yaitu meneladani para malaikat yang atas perintah Allah rela sujud kepada wakilnya, Tuhan di bumi, dalam arti selalu taat kepada Rasul.
Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Bagaimana kita mengimaninya dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan yang dijalankan orang-orang yang telah diberi Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Yang keempat ada iman kepada Rasul-Rasulnya dengan cara menjadikan Rasul sebagai ahli zikir, mengingat Tuhan karena telah mengenali Tuhan. Lalu kelima ada iman kepada hari akhir, meyakini hari akhir bahwa dirinya akan memasuki hari akhir yang pintu masuknya dengan kematian yang husnul khotimah. Yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar, dengan cara kita mengimani dengan cara suka dengan takdir Tuhan, dibuat hidupnya sempat mudah, dipintarkan, dihebatkan, bersyukur karena dapat bertambah baik badan dan kenal sosial. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.